Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para kiai, para tokoh, izin stand up. Mohon bantu ketawa. Oke, langsung singkat. Perkenalkan semua, saya Bobby, saya dari Madura dan saya adalah komika spesialis NU. Alhamdulillah. Komferwil Ibnu DIY, semoga sukses acaranya. Cuman saya ingin berpesan, menjadi seorang ketua Ibnu itu bukan cuma tanggung jawabnya yang besar, gengsinya juga besar. Kenapa saya bilang begitu? Sepertinya di dalam ADART, di dalam undang-undang tidak ada syarat menjadi ketua Ibnu itu harus S2. Tapi karena gengsi harus S2. Lebih gengsi lagi S2-nya harus UI dan UGM. Gak ada aturan padahal. Contoh, ketua Ibnu Pusat, Mas Agil, beliau belum datang. Beliau S2 di UI. Ketua IPPNU, Mbak Vela, S2-nya di UI. Yang jadi masalah adalah Mas Agil S1-nya IAIN Kudus. Langsung ke UI. Maksud saya UIN Jogja dulu gitu. Kalau Mbak Vela nggak apa-apa UIN Jakarta ke UI masih dekat gitu. Lagian kenapa harus PTN? UIN masih mending, ada N-nya, NU gitu. Yang jadi masalah teman-teman ya, gengsi ini terus berlanjut ke ranah wilayah. Ketua Ibnu Wilayah DIY, Mas Didi, sahabat saya, teman dekat saya dari dulu. Dia juga gengsinya gede, S2 di UGM. Padahal S1-nya UIN Jogja. S2 di UGM. Makanya nih, saya kasih tahu. Calon sekarang ada dua. Yang pertama itu dari Sleman, yang kedua dari kota Yogyakarta. Salah satu calon yang UGM udah pasti dia yang menang. Masalahnya sekarang ada salah satu calon yang sudah terlanjur S2 di UIN Jogja. Udah otomatis dia kalah itu. Ya mohon maaf. Tapi siapapun nanti yang menang semoga amanah. Tidak pandang bulu terhadap universitas. Cuman menurut saya teman-teman, harusnya kita nih Ibnu, NU-nya harus kafah. Jangan PTN, jangan UIN, UNU. Iya. S1 UNU, S2 UNUSIA, S3 UNUSIA, baru tuh NU secara kafah. Ini kampus UNU bagus banget loh, saya masuk kayak mall. Ada eskalator, ada lift, ada kaca, yang mana kita kalau ngaca saya merasa kurus ya Allah kayak Jeffrey Nicole. Udah dijilat gini masa nggak diundang lagi sama rektor ya kan? Pak rektor ya. UNU gitu secara kafah. Justru yang terlalu NU menurut saya di sini adalah ketua panitia, karena saya dapat kabar. Ketua panitianya di sini Mas Ruslan, ada Mas Ruslan? Ada? Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Ruslan? Mas Ruslan ini katanya dia S1 di UNU, sekarang pegawai di UNU, istrinya IPPNU. Kurang NU apa Mas? Jadi ketua PB sana gantiin Gus Yahya nggak apa-apa. Nggak bercanda ya. Beginilah NU ya. Jangan tersinggung terhadap humor, please lah. Terus lagi tadi ada sambutan dari ketua IPPNU Mbak Vela. Sambutan disebut nama-nama tokoh tadi Pak. Para kiai, para tokoh pejabat pemerintah, bahkan pengurus-pengurus yang ada di sini disebut, yang dihormati. Saya nggak disebut. Ada di poster saya. Satu alma mater kita Mbak ya. Ya Allah, kurang gendut apa gimana saya ini? Dan sekarang Mas Didi, saya adalah sahabatnya Mas Didi. Beliau adalah orang yang baik, orang yang berwibawa. Tapi dia nggak pernah marah, dia sabar. Padahal mukanya potensi untuk menjadi orang garang gitu. Dia sabar. Beliau memang sudah aktivis dari dulu. Dulu ketua HMPS BSA UIN Jogja. Terus ketua DPW 3 ITLA. ITLA itu Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Indonesia. Kemudian wakil ketua DPP ITLA. Tepuk tangan buat Mas Didi.
Dan saya nggak tahu kalau ternyata beliau di IPNU. Yang saya tahu Mas Didi ini dulu PMII di UIN Jogja, tapi anggota biasa. Nggak jadi apa-apa. Karena dia anggota biasa di PMII, gabung ke IPNU mungkin, jadi ketua dia. Ini menandakan bahwa Mas Didi haus jabatan. Bercanda di ya. Enggak. Beliau ini emang orang baik. Dia wibawanya besar. Makanya tahun lalu beliau mencalonkan diri dan tidak ada satupun yang berani mencalonkan diri dan dia menang secara aklamasi, teman-teman. Makanya di sini siapa yang sepakat misalkan Mas Didi nyalon sebagai ketua umum IPNU Pusat, boleh tepuk tangan. Tapi ingat, S3-nya harus di Unusia. Ingat itu. Saya ini adalah komik pesona NU, teman-teman. Makanya saya senang sekali tidak ada komik pesona NU seperti saya. Karena kalau misalkan ada komik pesona NU seperti saya, nanti job saya hilang. Yang diundang yang lain, makanya saya terima kasih kepada Ibnu DIY, kepada Mas Didi sudah mengundang saya. Karena dengan saya diundang di sini, saya ada jaminan hidup untuk 1 bulan ke depan. Terima kasih Mas Didi. Saya itu sering diundang di acara-acara NU, acara PMII. Saya juga PMII, saya pernah punya jokes bahwa PMII itu dimulai dari Mapaba, PKD, PKL, PKN, PKB. PKB. Orang yang habis Mapaba disebut dengan Mu'takid, yang habis PKD disebut Mujtahid, yang habis PKL disebut dengan Mujahid, yang habis PKN disebut dengan Muharrik, yang habis BKB disebut dengan Muhaimin. Nah di IPNU nggak ada begitu. IPNU jenjang garisi pertama apa namanya? Mohon maaf. Apa? Masna wasulah saruba. Masta, terus Magesta. Habis itu Lakut, habis itu Lakmut, habis itu Lakut, habis itu Laknas. Nah, yang kurang ajar namanya Laknat gitu. Nah, nggak ada jokes-jokes ke politiknya di situ, nggak ada. Saya itu komika pesona NU, teman-teman. Jujur saya ikut audisi Suci Kompas TV, Suca Indosiar. Suca belum pernah ikut, Suci Kompas TV saya ikut, dapat golden ticket tapi nggak ditelepon, nggak lolos. Banyak komik-komik Suci yang kemudian karirnya nggak tahu mau kemana, bingung. Ada yang sukses, yang nggak sukses lebih banyak. Saya nggak masuk TV nggak apa-apa. Karena selama ada NU insya Allah saya makan. Diundang terus saya, alhamdulillah gitu. Terima kasih, bisarohnya banyak, dikit gak apa-apa, kesini aja saya nggak tahu bisarohnya berapa. Nggak dibayar nggak apa-apa puasa saya, tapi masa tega Didi, ya Allah. Saya komik spesialis NU. Saya juga kuliah di UIN Jakarta. Saya UIN, S1 UIN, S2 UIN, insya Allah S3 UIN. Terus calon istri saya adalah anak dosen UIN. Maka perkenalkan teman-teman, nama saya Dr. Mahbubi M. Hum, calon dosen UIN Jakarta dari masa depan. Saya UIN, saya ngambil jurusan sastra Arab. Ketika saya mahasiswa, saya adalah orang yang jago bahasa Arab. Saya pernah ikut lomba debat bahasa Arab tingkat nasional, juara alhamdulillah, tingkat ASEAN juara 1 di Malaysia, bahkan pernah mewakili Indonesia untuk lomba debat bahasa Arab tingkat internasional di Qatar. Kalah memang sih. Cuman nggak ada tepuk tangan, itu prestasi loh. Saya jago bahasa Arab, buktinya saya bisa menirukan komentator bola versi Arab, saya bikin konten seperti itu. Buat yang belum tahu saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi ala al-qura al-akhira, al-murtadda ala al-tilaq ala al-lamsa ala isco, ala al-tamiru nahwa Cristiano khatiru li Real Madrid wahid ala wahida. Ronaldo mor yal'ab kuro. Ba mustahil ya ilahi. Rawa al-Fatihah. Gara-gara saya bisa bahasa Arab, teman-teman, rekan-rekan semua, saya ngonten komentator bola bahasa Arab di Instagram saya. Cuma semenjak saya ngonten sebagai komentator bahasa Arab di Instagram saya, isi komentar di Instagram saya, amin semua. Amin, 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 dikiranya semua bahasa Arab itu doa. Akhirnya ada yang request, bang kasih harkat, biar nggak amin. Saya kasih, bang kasih subtitle, biar nggak amin. Ya Allah, kenapa lengkap sama harkat dan subtitlenya? Kalau gitu saya mending bikin ikro, teman-teman.
Pokoknya isi komentar semuanya amin gitu. Saya aktif di bahasa Arab. Cuman saya pernah ngonten sebagai bareng Bahrul Alam. Dia terkenal sebagai Ustadz Culture sekarang. Yang iya lagi tahu? Sebelum dia ngonten sebagai iya lagi, dia ngonten sebagai konten kreator bahasa Arab. Kita membuat konten sesuatu yang viral di Indonesia kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Yang viral waktu itu adalah ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata-mata. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Hadil ayni, ainil yusru ayni, ainil yumna ayni, ainun ainun. Banyak tuh, yang nonton banyak, 24 juta FYP global. Alhamdulillah. Cuman ada aja yang ngeselin komentar-komentar netizen. Ada yang bilang, "Bang, bahasa Arab jangan dibecandain." Pikirkan secara logika. Kalau bahasa Arab gak boleh dibecandain, terus orang Arab bercanda pakai bahasa apa? Hah? Bahasa Sunda? Hah? Kaifa haluk sia gitu. Aneh. Saya memilih jurusan bahasa Arab teman-teman karena saya dari Madura. Saya religius, orang Madura itu belajar agama, belajar bahasa Arab dari kecil. Bahkan saking religiusnya orang Madura tidak percaya dengan sebuah statement yang berbunyi humanity above religion. Yang artinya kemanusiaan di atas agama. Karena bagi orang Madura agama nomor satu. Allah, baru maling besi. Madura ini. Nggak, jangan lagi. Kenapa orang Madura selalu terkenal dengan besi, terkenal dengan sate gitu kan? Apalagi sate itu. Di mana ada sate, di situ ada Madura, di mana ada Madura, di situ ada sate. Pertanyaannya cuma satu sekarang, kenapa gedung satenya di Bandung? Perusahaan budaya ini. Kalau gitu konsepnya budaya Bandung kita ambil, somai kita jadikan budaya Madura, jadinya mai somai. Yang diambil harus somai karena 2 kata, kalau 3 kata nggak bisa. Contohnya apa? Batagor. Ya gimana gor bata, tagor ba, bagor ta, nggak bisa. Gak bisa. Saya merantau ke Jakarta dan banyak musibah yang saya terima. Jujur teman-teman, saya sekarang yatim piatu. Bapak dan ibu saya wafat. Santai aja, saya sudah berdamai. Saya nggak tahu kenapa dalam 3 tahun sekali pasti ada keluarga saya yang meninggal. Tahun 2008 nenek saya meninggal. 3 tahun kemudian 2011 ibu saya meninggal. 2014 ayah saya meninggal. 2017 kakak saya paling sulung meninggal. 2021 awal kakak saya nomor 2 meninggal. Dan 2024 kemarin kakak saya nomor 3 meninggal. 3 tahun lagi teman-teman. Enggak lah, bercanda lah, doain saya panjang umur, kenapa ketawa kalian? Doain saya panjang umur ya Allah, tawil umri ya Allah. Amin. Ya Allah. Kan saya mau ngisi Converwheel tahun depan ya kan. Musibah gak sampai di situ di Jakarta. 3 tahun pertama saya merantau di Jakarta, 3 kali saya kena musibah. Tahun pertama HP saya hilang diambil sama maling. Tahun kedua HP saya hilang lagi, ketinggalan di warteg. Ya gimana gak hilang? HP saya tinggal, piring saya bawa. Dan yang ketiga motor saya hilang. Motor saya Supra. Di samping motor saya ada Vixen sama Ninja, kenapa Supra yang hilang? Hah? Malingnya nggak bisa kopling. Supra teman-teman, apa bagusnya Supra? Supra saya naikin, saya orangnya gendut, berat badan saya 98, satu lagi Asmaul Husna, ya Allah. Itu Supra saya naikin langsung asma, bunyinya. Ya Allah. Jadi mungkin itu aja dari saya. Saya ada pantun ya, karena semuanya pantun. Aura kasih, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.